Baik anak-anak Ibu, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, peka terhadap rangsang. Contoh makhluk hidup adalah cicak, ayam, ikan, burung, dan masih banyak lagi ya. Makhluk hidup dapat berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan melahirkan, dan ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan melahirkan adalah kuda, kambing, dan masih banyak lagi. Dan contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan bertelur sangat banyak, diantaranya ayam, ikan, cicak. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Bersyukur kepada Tuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini ada gambar makanan yang sehat dan berolahraga ya. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Kita harus betul-betul menjaga kesehatan tubuh. Ini merupakan salah satu cara bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak Ibu, di sini ada gambar cicak dan gambar ikan. Ikan juga merupakan makhluk hidup. Cicak juga merupakan makhluk hidup. Nah, di sini ada ciri-ciri cicak dan ciri-ciri ikan ya. Dari kedua ciri-ciri di atas dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contohnya salah satu jenis ikan yaitu ikan mas ya. Sekali bertelur menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Nah, di sini ada lagu cicak di dinding ya. Cicak di dinding. Nah, menurut syair lagu tersebut cicak di dinding ini bahwa cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Apa itu ya makanan cicak ya? Makanan cicak adalah nyamuk. Nah, dari lagu cicak-cicak di dinding itu, di situ kan ada baris lagu yang memiliki pola yang sama dan ada pola yang berbeda. Nah, di situ udah Ibu tandain ya, mana pola yang sama, mana pola yang berbeda ya. Oke, baik. Kita bayangkan telur ikan ada 1000 butir. Nah, menurut Ibu, anak-anak Ibu udah pernah belajar di kelas 2 juga bagaimana membaca lambang bilangan. 1000 dibaca 1000, 2000 dibaca 2000, 3000 dibaca 3000. Nah, sampai ke bawah ya, yang terakhir 10.000 dibaca 10.000. Oke, kita coba ya. Di sini ada bilangan yang secara terurut. Terurut maksudnya itu mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Atau juga dari yang terbesar sampai yang terkecil itu juga merupakan bilangan yang terurut ya. Nah, sebagai contoh itu ada yang di bawah, perhatikan bilangan-bilangan berikut. Susunlah bilangan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Itu ada 5250, 3250, 1250, 2250, 4250. Sama dengan, yang kecil yang mana ini? 1250 ya. Boleh diperhatikan ya anak-anak Ibu ya. Baik, ini ada aturan sebelum makan. Sebelum dan sesudah makan sebaiknya mencuci tangan dan berdoa.
Selalu menyimpan makanan di tempat yang tertutup agar tetap terjaga kebersihan. Makan secukupnya agar tidak banyak sisa makanan yang terbuang. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Ya, sikap bersyukur itu tadi merupakan pengamalan sila pertama. Apa itu sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Baik, di sini ada berlatih ya. Di sini ada susu sapi. Susu sapi ini salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Nah, di sini ada jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan beberapa perusahaan. Ada perusahaan A 1.200 kotak, perusahaan B 3.000 kotak, perusahaan C 4.800 kotak, dan sampai ke bawah perusahaan E 2.200 kotak. Nah, berdasarkan daftar tersebut, mana perusahaan yang paling banyak? Nah, dari tadi yang daftar yang tadi, perusahaan yang paling banyak itu yang menghasilkan susu adalah perusahaan C. Perusahaan yang paling sedikit yang menghasilkan susu kemasan adalah perusahaan A. Nah, di sini juga ada contoh berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah berapa jumlah ya kemasan kotak yang dihasilkan A dan D. Berarti perusahaan A tadi ada berapa? Ada 1.200. Perusahaan D ada 3.250. Nah, yang A sama D ini dijumlahkan. 1.200 ditambah 3.250. Hasilnya menjadi 4.450 ya.